Dia foto naik pesawat pribadi, tasnya semua Hermes, pakai selimut LV. Tapi apakah itu semua bohong? Welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau membahas tentang seorang influencer yang bernama Hush Puppy. Iya guys, dia memiliki 2,5 juta followers di seluruh dunia dan kalau kamu lihat foto-fotonya mewah abis ya, nggak kalah sama Syahrini. Tapi baru-baru ini dia ditangkap polisi. Kenapa? Make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Aku upload video tentang misteri, beauty dan juga fashion plus reality tips setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Sedikit informasi tentang siapa itu Hush Puppy. Namanya adalah Ramon Olorunwa Abbas. Dia berusia 37 tahun dan dia adalah seorang influencer yang sangat dikenal melalui Instagram dan juga Snapchat-nya. Kalau kamu lihat Instagramnya, dia suka post dengan mobil mewah seperti Rolls Royce. Dia juga selalu berpakaian branded. Dia juga foto di dalam pesawat pribadi, menghangatkan diri dengan selimut LV, tasnya Hermes, dan lain-lain. Kalau kamu penasaran, kira-kira dia kerjanya apa sih? Kok dia bisa beli barang-barang yang mahal itu ya, punya koleksi mobil Rolls Royce gitu? Menurut bionya, dia adalah seorang developer property. Iya sih, make sense kalau misalnya kamu tinggal di luar negeri dan kamu adalah developer, pasti tajir banget. Selain koleksi jam tangan, mobil, dan juga Hermesnya, dia juga pernah memposting di sosmednya di mana dia melemparkan uang seperti konfeti. Dan kalau kamu lihat lagi di sini, dia itu makan di restoran South Bay. Kamu tahu kan ya si South Bay itu? Nah, bagaimana dengan miliuner seperti Mark Zuckerberg, Jeff Bezos? Kenapa mereka nggak posting di sosmed pakai baju branded dan juga koleksi mobil Rolls Royce? Padahal mereka bisa kan? Well, menurut si Hush Puppy, tujuan dari dia memposting hidupnya di Instagram adalah, saya memposting kehidupan saya agar seseorang dapat melihat IG saya suatu hari nanti dan memutuskan untuk tidak menyerah. Well, inspiratif banget ya. Jadi dia itu melakukan ini semua bukan untuk pamer kekayaannya, tapi untuk menginspirasi followersnya yang dia panggil peasants, yang sama dengan orang desa. Nah, per tahun 2020, Hush Puppy itu tinggal di sebuah apartemen mewah di Dubai yang dinamakan Versace Palazzo. Nah, kalau kita lihat, tampaknya hidup Hush Puppy ini sangat sempurna. Dia memiliki bisnis yang sangat sukses. Setiap harinya dia bisa shopping dan makan di restoran mewah dengan bisnis partnernya. Dan juga dia memiliki seorang pacar yang sangat cantik, seorang influencer di Instagram juga yang bernama Amira Dime. Tapi layaknya semua hal yang mungkin terlihat terlalu sempurna itu memiliki celah ya. Karena pada bulan Juni 2020, hidupnya berubah. Polisi di Dubai menangkap Hush Puppy aka Ramon Abbas di apartemennya dan menangkapnya beserta juga dengan 11 business partnernya. Kenapa? Mungkin kita harus kembali dulu ya ke background Hush Puppy. Dia itu sebenarnya siapa? Nah, Hush Puppy ataupun Ramon berasal dari Lagos, Nigeria. Ayahnya adalah seorang supir taksi dan ibunya adalah seorang penjual roti di pinggir jalan. Ramon sendiri adalah tukang cuci mobil. Jadi dia bukan berasal dari keluarga yang berada ya, tapi suatu hari ketika dia sedang cuci mobil, temannya nawarin dia gitu loh, kamu mau nggak kerja? Gampang banget loh, kamu tinggal duduk di depan komputer aja dan kamu bakal bisa dapat uang jutaan rupiah kalau misalnya kamu kerjanya bener gitu loh, kalau misalnya kamu pintar-pintar. Nah, si Ramon pun tertarik gitu kan, apa ya kira-kira kerjaannya? Kerjanya itu adalah mereka akan menuliskan email ya, dan email itu akan dikirimkan ke orang-orang di Amerika dan juga di Eropa. Emailnya itu berisi bahwa dia ataupun pengirim email itu, yaitu si Ramon misalnya, pura-pura bilang kalau saya adalah tentara Amerika yang terdampar di Afrika dan saya tidak bisa pulang karena saya tidak memiliki dana. Tolong dong kalian transfer uang ke akun bank saya dan setelah saya kembali ke Amerika, saya akan membayar kembali hutang ini. Mungkin kamu dengar itu, kamu bakal yang kayak rasa, aduh ini spam banget ya emailnya, kayak aneh banget, gak mungkin banget ada orang yang akan memberikan uang kepada
pada mereka gitu loh. Kayak nggak ada orang yang bakal anggap serius. Tapi tampaknya banyak sekali orang Amerika yang tertipu ya. Aku cuma bisa berasumsi kalau kebanyakan orang-orang yang beneran mentransfer uang itu adalah wanita yang sudah berumur, mungkin dia ditinggal oleh suaminya atau dia tinggal sendiri, tidak ada anak-anak yang bisa memberikan dia nasihat kalau kamu tuh harus hati-hati ya. Banyak sekali penipuan online gitu kan. Karena biasanya si Ramon itu akan menggunakan foto tentara Amerika yang ganteng supaya korbannya itu ngerasa kalau oh dia ganteng banget, mungkin aku bakal bisa jadian sama dia setelah dia kembali ke Amerika, seperti itu gitu. Jadi tampaknya ini semua berjalan sangat lancar ya. Kayak bisnis ini tuh untuk Ramon sangat sukses karena setelah dia bekerja beberapa bulan di depan komputer, dia sangat sukses. Dia pun pindah ke Afrika Selatan dan di sana bisnisnya makin sukses. Dia makin belajar banyak tipe penipuan online dan hanya dalam waktu beberapa bulan saja dia sudah bisa membeli jam tangan Rolex yang dia sangat inginkan gitu loh. Nah, setelah dia tinggal di Afrika Selatan beberapa lama, dia pun akhirnya pindah ke Malaysia, di mana dia tinggal di Malaysia selama 4 tahun. Di sana dia mulai merekrut bisnis partnernya, orang yang sama-sama bisa menipu secara online bersama dengan dia, dan di sanalah mereka juga mulai mengekspan bisnis mereka. Jadi bukan hanya mengirimkan email kepada orang random di Amerika dan Eropa, mereka juga mulai bisnis penipuan yang dinamakan email bohongan. Oke, apa itu email bohongan? Jadi, mereka akan membuat alamat email yang hurufnya itu sedikit berbeda dari perusahaan yang sering melakukan wire transfer. Jadi misalnya nih, bisnisnya itu bernama businessbeautiful@gmail.com gitu misalnya. Nah, mereka tuh bakal kayak business beautiful tapi L-nya tuh kayak 2 gitu @gmail.com. Nah, banyak sekali orang yang tertipu dengan skema ini karena biasanya kan kita nggak gitu fokus ya kalau misalnya kebanyakan dari emailnya itu benar terus ada satu salah spelling, mungkin aja kita nggak akan terlalu teliti untuk ngelihat itu gitu loh. Apalagi kalau misalnya kita sudah berinteraksi melalui email beberapa kali dan pada saat email itu masuk lagi, ya tampaknya tuh normal gitu loh. Dan ini adalah sistem penipuan yang canggih ya, karena selain kamu harus bisa tahu bisnisnya itu apa, kamu juga harus bisa hacking email orang yang ingin kamu tipu. Jadi tampaknya bisnis ini sangat booming karena Interpol dan FBI mengestimasikan si Ramon ini dan juga bisnis partnernya meraup uang sebesar 138 juta US dollar dari penipuan online-nya. Iya guys, jadi wajar aja kalau dia itu bisa beli puluhan mobil Rolls Royce, dia itu bisa selalu naik private jet kemana-mana, dia tuh selalu bawa Hermes kemana-mana, shopping branded setiap kali, dan tinggal di apartemen yang mewah karena ya ini gitu loh, skemanya itu memang menghasilkan banyak sekali uang untuk dia. So anyway, setelah dia menetap di Malaysia selama 4 tahun, dia pun pindah ke Dubai, di mana di sana kan lebih banyak orang yang kaya ya. Jadi dia juga bisa membuat lebih banyak lagi koneksi, dia juga bisa lebih dekat dengan barang-barang branded yang ingin dia beli gitu ya. Dan dia pun pindah ke sana, di mana tetap saja dia melangsungkan lagi bisnis penipuan online-nya. Dan pada saat dia masih tinggal di Malaysia, itu FBI sudah cariin dia gitu loh, karena ada banyak sekali orang Amerika dan juga orang Eropa yang melaporkan kalau saya itu adalah korban penipuan online, saya transfer ke akun yang salah dan mereka tidak mau mengembalikan uang saya gitu. Nah, FBI pun dengan teknologi mereka mulai mencari penipu tersebut dari email address, dari nomor telepon dan sebagainya, dan pada saat itulah mereka melihat akun Instagram Hushpuppi yang di tahun 2020 ini ya memiliki 2,5 juta followers, jadi banyak banget, dan dia itu juga udah terkenal sebagai influencer yang sangat tajir dan juga menginspirasi gitu. Nah, FBI pun mulai mengecek lagi kira-kira apakah Ramon itu bekerja sendiri atau ada orang lain, dan ternyata setelah FBI cek lagi, mereka menemukan kalau Ramon adalah bosnya dan dia itu dibantu oleh 11 orang lainnya. Nah, bagaimana FBI dan Interpol bisa yakin kalau orang yang mereka cari adalah Ramon dari sosmednya? Ya guys, kalau misalnya dia nggak posting hidupnya yang mewah, dia nggak posting dia itu tinggal di mana dan kontaknya, mungkin FBI nggak akan bisa memiliki bukti yang cukup untuk menangkapnya gitu loh. Karena pertama itu FBI tidak tahu dia ulang tahunnya kapan, sampai di tahun 2018, tepatnya pada tanggal 12 Oktober, Ramon posting informasi ulang tahunnya. Jadi dia posting di Insta, ada kue ultah, ada boneka bentuknya itu dia, dan juga shopping bag Fendi. Captionnya adalah terima kasih banyak untuk kemarin, yang menandakan kalau ulang tahun Ramon itu adalah 11 Oktober. Ketika FBI ngecek lagi identitas yang pernah membuat visa, FBI pun berhasil
mencocokkan ulang tahunnya dengan Ramon gitu loh, kayak benar gitu loh, ulang tahunnya tuh sama gitu. Nah, karena Ramon itu orangnya sangat ekstravagan gitu, dia selalu shopping di mall di Dubai, dan dia juga orang tahu secara tidak langsung kalau dia tuh tinggal di Palazzo Versace. FBI pun sangat mudah untuk bisa mengetahui lokasi Ramon. Di sanalah dia ditangkap, dan pada tanggal 3 Juli 2020 dia diterbangkan ke Los Angeles untuk disidang atas tuduhan pencucian uang, penipuan dunia maya, peretasan, dan penipuan. 11 orang lain yang tinggal dengan Ramon aka Hush Puppy juga ditangkap ya, dan pada saat itu polisi berhasil menyita uang di apartemennya sebesar 41 juta US dollar. Iya guys, dalam apartemen itu ada banyak sekali uang cash, kayak wow banget, dan juga 13 mobil mewah dengan harga senilai 6,8 juta US dollar, 47 handphone, dan setelah FBI dan Interpol mengecek handphone dan juga laptop dan juga USB yang mereka sita, mereka menemukan kalau Hush Puppy dan gengnya itu berhasil menipu, tebak berapa orang guys? 2 juta orang. Makanya uang yang dia dapat itu bisa kayak ratusan juta US dollar gitu, karena beneran banyak banget gitu loh. Kayak dia tuh menipu dari suruh transfer sedikit sampai suruh transfer ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Pengacara Abbas, Gal Pisetsky, mengatakan kepada Forbes bahwa kliennya sama sekali tidak bersalah atas tuduhan yang mereka tuduh kepadanya. Dia menggambarkan Ramon sebagai pengusaha yang menghasilkan uang secara sah melalui real estate ataupun properti, dan dari pekerjaannya sebagai selebgram yang mempromosikan merek branded di Instagram. Nah, menurut kamu apakah Ramon itu adalah seorang influencer atau dia itu adalah seorang penipu online? Make sure untuk komen di bawah. Setelah Ramon ditangkap, jadwal persidangannya itu harusnya di tahun 2020 ya, tapi karena ada something di tahun 2020 ini di mana kita nggak bisa dekat-dekatan, harus social distancing, persidangannya pun diundur menjadi 4 Mei 2021. Nah, menurut aku sih ya, harusnya dia itu kalau udah menipu secara online ya, harusnya dia itu tidak se-eksis itu loh di sosmed. Kalau misalnya kamu eksis, kamu membuat kepolisian jadi makin gampang gitu loh untuk tracking kamu. Dan juga menurut aku, harusnya Ramon itu either dia harus stay low profile, atau misalnya setelah dia menipu dan memang dia itu ingin menjadi selebgram atau sudah menjadi selebgram, dia bakal bisa mendapatkan uang yang banyak gitu loh dari mempromosikan barang-barang branded aja. Ngapain dia tetap bersikeras untuk melanjutkan bisnis online penipuannya? Mungkin karena dia ingin lebih banyak uang kali ya, I don't know. But anyway, kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure untuk thumbs up, dan share juga untuk subscribe, dan juga follow aku di sosmed lainnya, yaitu Twitter dan juga Instagram. Twitter untuk kamu yang ingin nge-request topik video berikutnya. So, iya guys, buat kamu yang ingin tahu warna lipstick aku, hari ini aku pakai lipstick dari Huda Beauty, dan ini adalah anniversary. Kamu pasti tahu kalau aku suka banget pakai lipstick Huda Beauty. Tapi satu hal sih ya tentang lipstick Huda Beauty itu, I wish mereka bikin lebih banyak lagi varian warna, karena aku lihat warnanya tuh yang kayak gini-gini aja gitu loh, kayak semuanya tuh nude, which I love. Aku suka banget sama nude, tapi please expand warna range-nya gitu, you know what I mean. Dan juga guys, FYI, hari ini aku pakai lashes dari Ahura Lash, tipenya adalah So Super Natural, dan juga ini tuh ada 6 magnet, jadi tahan seharian. So yeah guys, thank you so much for watching, thank you for your support, and I will see you in my next video. Bye guys! I know I'm not alone.